Baik, langsung saja kita akan mulai sesi talk show ini nanti kepada rekan-rekan media dan tamu undangan. Sebenarnya program CSR 10.000 Mata ini bisa diceritakan awal mulanya, mengapa CSR 10.000 Mata ini dipilih? Ya memang ini proyek jembatan ini dia merupakan permulaan. Jadi saya bisa bayangkan ya selama perusahaan ini insya Allah mudah-mudahan masih berlangsung dengan baik. Ya maka kita akan terus-menerus kita kembali investasi atau kita kembali menyumbang, kembali donasi untuk hal yang bersifat memberi kemanusiaan. Operasi cataract surgery is the most cost effective surgery in the world. Jadi betul-betul sangat, kalau ditanya tepat, ini adalah sesuatu investasi yang betul-betul sangat tepat karena dia segera menyembuhkan seseorang dari kualitas kehidupan yang paling rendah dan kembali menjadi suatu level yang produktif. Kami sudah punya suatu data menunjukkan bahwa operasi katarak yang dilakukan dalam 2 minggu sudah bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Kenapa harus batal? Ya, kebetulan organisasi kami ini, Polhuk Habibie, ini proyek yang pertama. Jadi proyek yang pertama yang kita lakukan bersama. Jadi karena ini adalah yang pertama, ya maka kena Batam ada lokasinya di mana proyek itu diwujudkan, insya Allah. Dan jadi ya mulanya dengan proyek ini. Mulanya di Batam ya? Di Batam. Tidak menutup nanti kota-kota lain juga akan ada? Tidak tertutup pada umumnya, tidak tentunya. Tapi kita saat ini memang fokusnya di proyek ini dulu karena ini kompleks dan besar. Tapi tentunya tidak tertutup kemungkinan bahwasanya saat pada waktunya akan ada proyek follow up proyek gitu ya. Baik, rencana jangka panjang Pak Ilham dari program ini? Meningkatkan kualitas dan produktivitas daripada insan Indonesia ini. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Saya ingin bertanya lagi kepada Dr. Cahyono, sebenarnya bagaimana proses seleksi pasien yang akan diberikan bantuan operasi katarak gratis ini? Mekanismenya, silakan Pak Cahyono. Diperkirakan atau secara teori, setiap tahunnya ada 1/mil dari jumlah penduduk itu mengalami kebutaan karena katarak. Jadi jumlahnya akan terus bertambah. Karena keterbatasan waktu, hanya akan diberi waktu 2 pertanyaan saja. Dia, silakan. Ibu Ainun Habibie berdiri di 2 kaki, satu urusan perdani, satu lagi beliau juga pernah menjadi Ketua Umum Bank Mata Indonesia. Pertanyaannya, apakah ke depan itu juga bisa disisihkan CSR tidak hanya untuk operasi katarak, tetapi juga untuk operasi mata kornea? Bisa saja, kalaupun tidak ada juga tidak menjadi masalah, tapi tentu kita perlu tahu dulu siapa partnernya, bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya, karena itu adalah maksud dan tujuan kami dari Polhuk Habibie untuk memastikan bahwasanya investasi atau sumbangan itu nanti benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik dan benar. Tapi in prinsip saya kira tidak ada masalah, tapi sekali lagi perlu kita kaji lebih seksama. Saya punya satu ilustrasi kecil. Kira-kira bulan yang lalu itu di Brasil ada isu bahwa seorang miliarder terkemuka di sana akan menguburkan Bentley-nya untuk menjadi kendaraannya di heaven nanti. Semua berkomentar besar. Lalu pada hari D-Day-nya dia betul-betul bikin kuburan buat mobilnya. Ya. Datanglah orang semua dengan segala komentar seperti ini. Lalu dia berpidato. Dia bilang orang-orang protes tentang saya mau nguburin mobil saya yang harganya jutaan dolar. Dia bilang, kenapa kalian protes? Padahal jauh lebih banyak orang yang membawa barang yang lebih tidak bernilai mati di kuburan. Yaitu apa? Ya organ kalian. Ya, organ kalian, matanya, paru-paru, liver, ginjal dan sebagainya. Padahal itu bisa menggunakan menolong orang lain. Mungkin hanya sebagai catatan, perlu kita ketahui bahwasanya nama ibu itu Ainun. Dan Ainun kalau saya tidak salah ingat dalam bahasa Arab itu sama dengan mata. Jadi itu juga mungkin ada satu hal yang membawa kita ke satu pemikiran mengapa ibu memang aktif, mungkin secara tidak langsung, tapi mungkin takdir ya,
kenapa aktif di hal-hal yang terkait secara medis dengan mata, dan mengapa hari ini kita sekarang duduk di sini bersama dalam perpustakaan Habibie Ainun ini juga menyaksikan adanya program Cataracts 10.000 mata ini. Jadi itu sebenarnya selain daripada terkait dengan profesi dan dedikasi ibu, tapi juga dengan nama ibu itu sendiri, saya kira ada juga kaitannya erat. Saya kira sekian dari saya, terima kasih. Saya rasa saya hanya ingin untuk kalian mengatakan syukur alhamdulillah. Marilah kita akhiri dengan barangkali bismillah untuk Ibu Ainun yang merintis hal ini. Terima kasih Dr. Cahyana dan juga Dr. Ilham Habibie. Usai sudah acara peresmian dan juga talk show dari CSR Operasi Cataracts 10.000 mata, kami ucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu suksesnya dalam acara ini dan juga seluruh tamu undangan yang sudah hadir dari siang hingga sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan kita adalah bahwasanya dengan adanya program operasi 10.000 katarak itu masyarakat di Batam, tapi bukan saja di Batam, tapi juga di seluruh negara kita itu bisa dibantu dalam hal pembaikan daripada panca indera penglihatan mereka. Itu operasi ini seperti tadi kita lihat di dalam diskusi, itu adalah satu operasi yang sangat cost efisien karena sangat relatif murah dan bisa memperbaiki status. Kalau kita lihat dari segi produktivitas seseorang itu dari mungkin semula 10-20% menjadi hampir 90-100%. Jadi itu adalah satu hal yang sangat baik, dan itu saya kira operasi-operasi atau proyek-proyek CSR seperti inilah harus kita semakin banyak semakin lakukan. Kalau yang lain ya saat ini memang kita belum mulai bahas, tapi tadi dalam diskusi juga sudah terbayang bahwasannya kita mungkin akan meluas bukan saja katarak, tapi mungkin juga terkait dengan kornea, biarpun kornea itu memang lebih jarang bisa, karena untuk itu perlu ada sumbangan daripada seorang donatur organ atau korneanya itu sendiri. Tapi secara prinsip karena kita sudah bergerak di bidang mata, ya mengapa tidak cakupannya kita perluas, jadi bukan saja di operasi katarak, tapi di operasi kornea sekaligus. Selain dari itu tentu masih banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang ada yang kita bisa terapkan baik di Batam maupun di tempat lain, tapi itu saya kira perlu kita diskusikan lebih banyak secara internal.